semoga sehat lahir batin. Namun pada prakteknya, ternyata selama ini kita hanya terpaku pada bahasa, namun tidak bisa mewujudkan apa yang kita ucapkan. Karena banyak di antara kita ketika mencari sehat, ternyata yang dicari hanya sehat jasmani saja. Sedangkan sehatnya rohani jarang ada yang tahu, jarang ada yang memahami. Coba sekarang saya tanya, sehatnya rohani itu seperti apa teman-teman? So, kan kita sering bilang kan, semoga sehat jasmani dan rohani, semoga sehat lahir dan batin. Sekarang saya tanya, sehatnya rohani itu seperti apa? Sakitnya rohani itu seperti apa? Kan kita sering menyampaikan, semoga sehat jasmani rohani, semoga sehat lahir batin. Coba sekarang sehatnya jasmani itu sehatnya rohani itu seperti apa? Sehatnya rohani seperti apa? Punya hati yang tenang, apalagi? Ya. Kita kan sering menyampaikan ya, semoga sehat lahir batin, semoga sehat jasmani rohani. Nah, namun pada prakteknya yang kita cari selama ini ternyata hanya sebatas sehat jasmani. Coba deh renungkan baik-baik. Kalau kita lagi sakit kepala, kira-kira langsung buru-buru cari obat sakit kepala nggak? Kalau kita lagi sakit gigi, buru-buru nggak cari obat sakit gigi? Kalau kita lagi sakit perut, buru-buru nggak cari obat sakit perut? Namun ketika ruhaninya sakit, buru-buru nggak diobatin. Bahkan banyak di antara kita yang menyadari ruhaninya sakit, banyak yang nggak tahu. Bahkan menyadari ruhaninya sakit saja banyak yang nggak tahu kalau ruhaninya sakit. Kan kalau kita tiba-tiba misal mules, pasti langsung ikhtiar cari obat. Tiba-tiba badan sakit, langsung kepikiran obatnya. Tiba-tiba merasakan ambeien, langsung kepikiran obatnya. Tiba-tiba diare, langsung kepikiran obatnya. Namun ketika ruhaninya sakit, apakah langsung diobatin? Apakah kita buru-buru langsung pengen ngobatin? Bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari kalau ruhaninya sakit. Ya kan? Nah, ini bukti. Ternyata selama ini yang kita ikhtiarkan hanya sebatas jasmani saja. Selama ini yang kita pedulikan hanya sebatas jasmani saja. Ya, sehingga ruhaninya banyak yang diabaikan. Nah, seperti apa sih sehatnya rohani? Seperti apa sih sembuhnya rohani? Yuk, kita merujuk kepada Al-Quran, surat An-Nur ayat 35. Di mana Allah berfirman, yang pertama menyebut yang namanya miskat. Nah, dari sini kita tahu nih, bedanya jasmani, rohani, dan kolbu atau hati. Ada di Al-Quran, surat An-Nur ayat 35, teman-teman bisa baca. Yang pertama yaitu miskat. Miskat itu apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, miskat adalah alam yang tidak tembus oleh cahaya. Apa sih yang tidak tembus oleh cahaya? Alam yang wujud, alam yang raga, alam yang berbentuk. Disebutnya alam ragawi atau alam jasmani. Nah, alam miskat ini dipelajari oleh dunia kedokteran. Dari sini kita bisa tahu ini namanya tangan, ini namanya kaki, ini namanya telinga, ini namanya mata, ini namanya usus, ini namanya lambung, ini namanya jantung, ini namanya paru-paru, ini namanya darah, ini namanya tulang. Dari sini kita bisa tahu alam jasmani kita. Dan ini dipelajari oleh dunia kedokteran. Disebutnya alam miskat atau alam ragawi atau alam jasmani. Di dalam alam miskat disebutkan di dalam Al-Quran ada satu alam lagi namanya al-jujajah. Apa itu al-jujajah? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Ini yang disebutnya ruhani. Ruhani kita itu terdiri dari jiwa kita, akal kita, hati kita, dan ruh kita.